Pernah nggak sih ngerasa kalau investasi saham itu kayak masuk ke labirin, penuh sama istilah-istilah aneh, grafik warna-warni yang bikin pusing? Nah, hari ini kita bakal potong semua kerumitan itu. Kita akan temukan jalan keluar yang ternyata super simple. Coba bayangin deh, gimana kalau semua analisis teknikal dan kebisingan berita yang Anda dengar setiap hari itu sebetulnya nggak sepenting itu? Gimana kalau itu semua justru jadi penghalang terbesar Anda buat mulai? Nah, di sini kita akan buktikan itu. Kita bakal singkirkan semua sampah informasi dan fokus ke intinya, apa yang beneran bikin duit. Tapi sebelum kita bongkar rahasianya, yuk kita jujur-jujuran dulu. Dunia investasi saham itu emang rasanya kayak badai informasi kan? Nah, inilah yang disebut jebakan kompleksitas. Jebakan yang bikin banyak banget orang jadi takut dan akhirnya nyerah bahkan sebelum coba melangkah. Anda baru aja buka berita, ada analis ngomongin soal rasio PE. Katanya ini penting banget buat tahu saham itu murah atau mahal. Oke, Anda coba catat. Tapi belum selesai nyatet, muncul lagi istilah lain, ada ROE, DER, beta, alpha. Wah, rasanya kayak disuruh belajar bahasa baru dalam satu malam. Istilah-istilah monster ini dilempar gitu aja ke kita. Dan yang bikin makin pusing, nasihatnya beda-beda. Di TV, analis A teriak-teriak, beli, ini bakal naik. Tapi pas Anda buka internet, analis B malah bilang, jual, ini bahaya. Lah, jadi kita harus dengerin siapa coba? Nah, semua kebisingan tadi itu akhirnya cuma bikin satu hal, paralysis by analysis. Kelumpuhan karena kebanyakan mikir. Anda jadi sibuk banget nimbang-nimbang semua info, baca semua berita, sampai akhirnya malah nggak ngapa-ngapain. Cuma diam, karena takut salah langkah. Tapi, dengerin ini baik-baik. Setelah 10 tahun lebih di pasar modal, penulis sumber kita menemukan satu kebenaran yang bikin kaget. 90% dari semua keuntungan yang dia dapat, ternyata cuma datang dari 2 sumber, bukan 20, cuma 2. Jadi, lupakan dulu semua kerumitan tadi. Kita kembali ke satu prinsip paling dasar, paling fundamental. Saat Anda beli saham, Anda itu lagi beli sepotong kecil dari sebuah bisnis beneran. Anda bukan lagi main tebak-tebakan. Anda adalah pemilik. Dan sebagai seorang pemilik, cuma ada 2 cara aset Anda ini bisa menghasilkan uang buat Anda. Kita sebut saja ini 2 mesin uang utama. Yang pertama, namanya capital gain, dan yang kedua, dividen. Udah, itu aja. Serius. Yuk kita bedah satu persatu. Oke, mesin uang nomor 1. Ini yang paling terkenal, yang paling sering kita lihat di film-film. Capital gain. Intinya adalah mantra klasik semua investor. Beli di harga rendah, jual di harga tinggi. Simple. Gini deh gampangnya, Anda beli satu lembar saham di harga katakanlah Rp1.000. Anda simpan, dan beberapa waktu kemudian harganya naik jadi Rp1.500. Nah, pas Anda jual, selisih Rp500 itulah capital gain Anda, keuntungan dari penjualan. Biar makin kebayang, kita pakai analogi properti aja. Misal, Anda beli rumah seharga Rp500 juta. 5 tahun kemudian, di dekat situ dibangun mall baru, ada jalan tol juga, harga rumah Anda meroket jadi Rp800 juta. Anda jual rumahnya, dan keuntungan 300 juta itu, nah, itulah capital gain Anda. Prinsip di saham sama persis kayak gini. Terus kok bisa harga saham naik? Jawabannya sederhana banget, penawaran dan permintaan. Kalau sebuah perusahaan kinerjanya bagus, misalnya ngeluarin produk yang laku keras atau untungnya naik drastis, makin banyak orang yang pengen jadi pemilik perusahaan itu. Permintaan naik, barangnya terbatas, ya harganya ikut naik. Logis kan? Para investor yang strategi utamanya adalah berburu keuntungan dari kenaikan harga saham ini, mereka punya julukan sendiri. Mereka ini adalah para growth investors atau investor pertumbuhan. Oke, mesin pertama udah. Sekarang kita masuk ke mesin uang nomor 2. Ini nih, yang sering jadi senjata rahasianya para investor kawakan. Dividen. Kalau capital gain itu Anda dapat duit pas jual, dividen itu Anda dibayar cuma karena memiliki sahamnya. Enak banget kan? Sederhananya gini, dividen itu adalah cara perusahaan bilang, makasih ya udah jadi pemilik kami. Nih, kami lagi untung besar, jadi kami mau bagi-bagi sebagian keuntungannya buat kamu. Dan bagian terbaiknya, saham Anda tetap utuh, nggak perlu dijual. Uangnya langsung masuk ke kantong Anda. Yuk kita balik lagi ke analogi rumah tadi. Alih-alih ngejual rumah seharga 800 juta itu, gimana kalau Anda putuskan buat nyewain aja? Nah, uang sewa bulanan yang rutin masuk ke rekening Anda, tanpa Anda harus jual rumahnya, itulah dividen versi properti. Aset Anda kerja buat Anda.
Prosesnya juga simpel banget. Perusahaan untung besar, terus rapat umum pemegang saham memutuskan buat bagi-bagi laba, terus ting, uangnya langsung ditransfer ke rekening investasi Anda. Biasanya yang sering bagi-bagi dividen ini adalah perusahaan raksasa yang sudah stabil dan mapan. Sama kayak sebelumnya, para pemburu dividen ini juga punya sebutannya sendiri. Mereka dikenal sebagai income investors atau investor pendapatan. Fokus mereka adalah membangun aliran pendapatan pasif yang stabil dari aset yang mereka miliki. Oke, sekarang kita udah kenal sama dua mesin uang ini, capital gain versus dividen. Pertumbuhan aset yang cepat atau pendapatan pasif yang stabil. Jadi, mana yang lebih bagus? Jawabannya, ya tergantung. Nggak ada yang paling benar, karena pilihan yang tepat itu bergantung sama satu hal, diri Anda sendiri. Biar gampang, kita bandingin aja langsung ya. Tim capital gain biasanya tujuannya buat pertumbuhan aset semaksimal mungkin. Ini cocok banget buat investor muda yang punya waktu panjang. Di sisi lain, tim dividen fokusnya cari pendapatan pasif yang stabil. Ini menarik banget buat mereka yang misalnya udah mau pensiun dan butuh pemasukan rutin. Tapi, ini dia rahasianya. Anda nggak harus fanatik milih satu tim. Justru strategi terbaik buat kebanyakan orang adalah gabungan keduanya. Anggap aja portofolio investasi Anda itu kayak tim sepak bola. Anda butuh penyerang yang gesit buat cetak banyak gol, itu saham growth Anda. Tapi Anda juga butuh pemain bertahan yang kokoh dan bisa diandalkan. Nah, itu saham dividen Anda. Jadi, ini dia kerangka berpikir super simpel yang bisa Anda bawa pulang. Semua keuntungan dari saham itu pada dasarnya cuma datang dari dua hal ini. Capital gain, yaitu untung yang Anda dapat pas jual. Dan dividen, yaitu semacam gaji atau bonus yang Anda terima cuma karena jadi pemilik. Nah, sekarang Anda udah pegang petanya. Anda nggak lagi tersesat di dalam labirin yang rumit. Jadi pertanyaannya sekarang sederhana. Dengan tujuan dan kondisi Anda saat ini, Anda mau masuk tim yang mana? Tim capital gain yang ngejar pertumbuhan? Atau tim dividen yang membangun aliran pendapatan? Jawaban Anda, itulah yang akan jadi kompas perjalanan investasi Anda.